Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Robby di channel Visual Logic Stuff. Di video kali ini kita akan membahas produk dari Poprace, yaitu Lamborghini Countach LPI 804, dan produk ini baru rilis di Indonesia pada akhir Maret 2025. Seperti apa produknya? Kita akan bahas nanti. Seperti biasa, kita akan lihat dulu packagingnya. Untuk packaging Poprace reguler sendiri, dia menggunakan box dan di luarnya terdapat plastik seperti ini, dan di bagian depannya seperti ini ya. Lalu di bagian samping seperti ini, di bagian belakang seperti ini. Di sini ada warning dan juga license dari Automobili Lamborghini. Nah, di bagian samping kanannya seperti ini, di bagian bawahnya seperti ini. Jadi seperti itu untuk kemasannya. Langsung aja kita unboxing diecast-nya. Seperti biasa, di dalamnya ada bubble seperti ini untuk melindungi diecast-nya. Langsung aja kita buka. Semoga aja saya nggak dapet yang miss QC. Di bagian samping kiri sepertinya oke, dan bentuk produknya juga oke banget nih teman-teman. Di bagian depan ini aman juga sepertinya, dan di bagian samping kirinya lagi ini aman. Lalu di bagian belakang seperti apa? Seperti ini, aman juga ya teman-teman. Di bagian atasnya juga catnya kelihatannya bagus ya. Dilakukan bodinya itu nggak kelihatan ada hijau-hijau. Kayaknya bagus sih ya. Di bagian bawah juga kelihatannya oke. Jadi langsung aja kita akan lihat detailnya nih. Nah, seperti biasa kita akan bahas dari bagian belakangnya dulu. Di bagian sini harusnya ada wing yang bisa terbuka teman-temannya, walaupun sedikit, tapi di sini nggak bisa dibuka. Tapi untuk catnya sendiri ini bagus teman-teman. Untuk garis-garis bodinya juga tegas, dan saya nggak lihat ada bekasan cat yang nggak tertutup. Ini rapih banget. Lalu di bagian sini juga lekukan-lekukannya kelihatan sekali tuh. Bisa kalian lihat. Nah, seperti itu. Dan di bagian sini ada engine cover. Engine covernya saya lihat juga detail banget tuh. Di bagian sini ada detail warna hitam. Di bagian bawahnya juga kayak ada baut gitu, cuman dia decal doang. Di bagian sininya bisa kita lihat untuk mobil aslinya sendiri. Di bagian sisinya itu ada motif carbon fibernya teman-teman. Dan di Poprace ini juga ada detailnya dong. Nih, kalian bisa lihat sendiri. Di situ ada motif carbon fibernya ya. Dan untuk kaca-kacanya sendiri, dia itu bolong, dan ini tentunya bisa dibuka teman-teman ya. Sekarang saya akan coba buka langsung. Saya pakai glue tack seperti ini. Cara membukanya dari belakang ya. Nah, seperti itu bisa kalian lihat langsung terpapar untuk engine-nya teman-teman. Detail engine-nya sendiri khas Poprace banget. Ini niat untuk bikinnya. Kita bisa lihat di situ engine-nya warna gold, terus juga ada part yang dicat warna silver, dan ada juga part yang dikasih motif carbon fiber, dan di situ juga ada part yang dikasih warna merah. Bagus sekali untuk bagian dalamnya. Sekarang kita akan tutup. Tapi untuk finishing-nya sendiri ini agak kurang oke. Di situ kelihatan banget efek kulit jeruknya teman-teman ya. Karena mungkin ini partnya dari plastik. Ntar saya cek lagi deh. Kayaknya sih dari besi ya, tapi untuk finishing catnya itu berbeda dengan bagian kiri kanannya teman-teman. Untuk kiri kanannya dia lumayan mulus, sedangkan bagian sini ada efek kulit jeruknya. Ya seperti itulah teman-teman untuk bagian belakangnya ya. Sekarang kita akan coba lihat bagian depannya. Nah, untuk bagian depannya seperti ini. Di bagian atapnya sini catnya bagus ya, sama dengan bagian kiri kanannya tadi. Dia juga nggak ada efek kulit jeruknya, walaupun finishingnya belum mirror effect ya, wajar sih harga segini. Lalu di bagian tengah atapnya di sini ada mika juga, dan di bagian sisi-sisinya itu ada motif carbon fibernya juga dong, sama dengan mobil aslinya. Kalau di mobil aslinya itu ini bisa berubah-berubah ya warna mikanya. Bisa jadi frosted glass, bisa jadi bening juga seperti ini. Lanjut ke bagian bawah. Di bagian bawah di sini ada kaca depan yang gede banget juga dari mika tentunya. Ini kacanya bening banget loh teman-teman. Kita bisa lihat interiornya ada kursi bucket seat warna putih. Di sini juga ada setir kiri, dan di bagian dashboardnya di situ ada cat warna gold juga. Nanti kita akan bongkar seperti apa detailnya. Yang jelas bagian dalamnya ini detail sekali teman-teman. Cakep banget nih Poprace. Lalu di bagian bawahnya sini ada wiper juga menyatu dengan kaca. Lalu di bagian kap depannya di sini ada part yang dikasih motif carbon fiber juga. Detail motif carbon fibernya juga nggak terlalu gede saya lihat. Lekukan bodinya juga masih terbentuk seperti itu. Sama halnya juga dengan bagian bawahnya sini. Ini kelihatan banget lekukannya tuh. Semoga di kamera kelihatan ya. Nah, seperti itu. Di bagian sini ada lampu. Lampunya sendiri ini dari mika, tapi dikasih decal ya teman-teman, biar kelihatan lebih realistis mungkin, karena akan susah bikin part sekecil ini. Jadi ya dikasih decal aja lah gitu mungkin sama Poprace ya. Di bagian bawahnya lagi di sini ada logo Lamborghini, walaupun kecil itu kelihatan ya logo Lambonya. Lalu yang uniknya lagi di sini juga bisa dibuka teman-teman untuk bagasinya ya. Di sini kita akan coba buka. Nah, seperti ini teman-teman, kelihatan bagasinya walaupun kecil tapi dikasih itu. Kita bisa juga taruh aksesoris biar lebih realistis ketika difoto ya. Nah, seperti itu. Di bagian bawahnya lagi di sini ada warna gold. Saya kurang tahu itu tulisan apa karena kecil banget kayaknya tuh. Nah, seperti itu teman-teman ya. Lalu di bagian bawahnya lagi di sini ada air vent. Air ventnya juga lumayan detail saya lihat. Lalu di bagian bawahnya lagi di sini ada air vent, cuman air ventnya nggak bolong sampai ke dalam. Di bagian bawahnya lagi di sini ada lips. Lipsnya dikasih motif carbon fiber juga dong. Ini cakep banget ya. Sampai dikasih ke sebelah kiri dan kanannya juga. Dan yang lebih
menariknya lagi, ini nggak ada putus di tengah untuk motif carbon fibernya. Untuk klipsnya sendiri dia menyatu dengan base teman-teman. Tuh bisa kalian lihat. Oh iya saya lupa, di sini juga ada spionnya dari karet. Hati-hati kalau kalian mainin gitu ya, jangan sampai kecabut seperti ini karena ini mudah sekali lepas ataupun patah teman-teman ya. Jadi seperti itu untuk bagian depannya. Sekarang kita akan lihat bagian samping kirinya. Nah untuk samping kirinya seperti ini teman-teman, kelihatan pipih banget ya si Lamborghini itu, kayak gepeng banget gitu ya. Tapi memang ya seperti ini mobil aslinya teman-teman ya. Di bagian sini kita bisa lihat lekukan bodinya tuh, cakep sekali. Di sini juga dikasih detail warna silver teman-teman, kelihatan nggak sama kalian? Nah seperti itu. Lalu di bagian sini juga ada air vent yang gede banget, dia dikasih motif carbon fiber juga, tuh bisa kalian lihat. Di bagian sininya juga ada tulisan LP804 yang tulisannya sendiri tadi saya coba cek, ini kelihatan loh, dan detailnya itu bagus, nggak bleber-bleber. Lalu di bagian bawahnya juga ada garis-garis bodinya yang kelihatan bagus sekali, nggak terlihat ada sisa cat gitu ya. Di bagian side skirtnya dikasih motif carbon fiber juga. Lalu di bagian sini ada tutup tangkinya juga, tutup tangkinya dikasih decal warna gold dan juga hitam, terus tengahnya dikasih list warna putih. Seperti itu teman-teman, ini cakep banget. Dan di bagian sini juga dikasih detail air vent. Lalu di bagian sini juga ada kaca yang lumayan kecil dan pipih. Kacanya sendiri dikasih list warna hitam biar kelihatan lebih realistis. Sayangnya untuk spionnya ini dia nggak ada reflektor atau dikasih cat gitu ya, nggak ada sama sekali, jadi hitam aja. Kita bisa custom sendiri sebetulnya ya. Untuk bagian sini dia dikasih detail warna silver juga sama dengan bagian sebelah sini. Untuk bannya sendiri ini dia bikin teman-teman ya, si Popres ini menyamakan dengan mobil aslinya gitu ya, nggak pakai ban dari castingan lain nih teman-teman, bagus sekali. Cuman sayangnya harusnya itu warna hitam ya teman-teman. Kalau saya lihat mobil aslinya di Popres ini dia dikasih warna gold seperti ini. Mungkin memang ada pilihannya juga dari Lamborghini buat pakai velg warna gold juga. Dan untuk velgnya sendiri ini lumayan akurat, cuman sayangnya kurang ada disc brake dan kaliper aja nih. Coba deh dikasih disc brake dan kaliper gitu ya, nambah 10-20 ribu saya sih masih oke teman-teman. Ini rodanya sendiri dia rolling, dari bannya dia ban karet, rollingnya sih kayaknya lancar. Jadi seperti itu teman-teman ya. Sekarang kita akan lihat bagian belakangnya. Nah untuk bagian belakangnya sendiri seperti ini teman-teman, lumayan simpel. Di sini kita bisa lihat ada lampu rem, lampu remnya dikasih decal warna merah. Terus juga ini part terpisah ya dari plastik. Yang jelas ini nggak ada mikanya ya, karena mungkin akan susah ngasih mika di part sekecil ini gitu ya. Lalu di bagian sini juga ada warna silver, saya nggak tahu ini apa ya. Tuh bisa kalian lihat sendiri. Di situ ada detailnya dan di sini juga dikasih decal warna merah. Lalu di bagian sini juga ada kayak grill gitu, dia part terpisah dan dia plastik. Lalu di bagian bawahnya sini ada diffuser dikasih motif carbon fiber juga, bisa kalian lihat tuh ya, cakep sekali. Lalu di bagian sini ada exhaust juga yang kayak menyatu gitu, dia dikasih detail warna silver, dalamnya dikasih warna hitam biar kelihatan lebih realistis. Lalu di bagian bawah di kiri kanan di sini ada air vent juga, bisa kalian lihat. Dan ya seperti itu untuk bagian belakangnya oke banget. Sekarang kita akan lihat bagian samping kirinya lagi. Nah untuk bagian samping kirinya lagi seperti ini, gak ada part yang berbeda. Yang membedakan itu cuma tutup tangkinya aja yang gak ada di bagian sebelah sini ya, karena tadi ada di sebelah kanan sini. Jadi langsung aja kita akan bahas bagian bawahnya sekarang. Nah untuk bagian base-nya seperti ini teman-teman, base-nya sendiri dari besi. Nah ini dari besi ya, dan dia juga lumayan berat. Di bagian base-nya sendiri dia rata seperti ini. Di sini ada logo Popres, di bagian bawahnya lagi itu ada tulisan Made in China. Di bagian sini ada baut plus, di bagian belakang juga ada baut plus, dan bisa kita lihat di bagian diffusernya ini dia dikasih motif carbon fiber juga. Cakep sekali Popres. Niat banget dia ngasih detail ya. Di bagian bannya sendiri dia ada alurnya dan dia rolling lancar sepertinya. Dan seperti biasa kita akan buka bautnya agar kita bisa lihat bagian dalamnya, karena bagian dalam Popres itu selalu menarik bagi saya ya. Saya akan coba buka dulu sekarang. Nah ini dia yang udah saya buka bautnya. Sekarang kita akan angkat pelan-pelan dari bagian belakang sini. Seperti ini bagian dalamnya teman-teman, bisa kalian lihat. Di sini juga ada velg dan juga sekalian asnya teman-teman. Dia nggak ada disc brake-nya tuh. Terus juga di sini ada ban belakang, kita angkat juga. Nah di bagian interior saya penasaran seperti apa interiornya. Nah untuk bagian dalamnya seperti ini teman-teman ya. Jadi di sini ada baut lagi. Terus juga di sini untuk setirnya ini terpisah ternyata dengan bagian lainnya tuh. Nah untuk setirnya sendiri seperti ini teman-teman, ini partnya terpisah. Di situ kita juga bisa lihat ada detail pedal shift, kelihatan nggak? Nah seperti itu. Terus juga ada cat warna gold ya, kayak garis gitu. Di bagian bawahnya ada warna putih juga. Sekarang saya akan simpan dulu dan kita lihat bagian sebelah sininya ya untuk detail mesinnya. Nah bisa kalian lihat sendiri detail mesinnya bagus sekali teman-teman ya. Dan untuk palang-palangnya ini dia dikasih motif carbon fiber juga.
juga bisa kalian lihat tuh. Lalu di bagian sini juga ini lihat tuh, dia dikasih detail juga dong. Nih kelihatan nggak? Tuh part-part kecilnya dikasih detail juga teman-teman. Lalu juga di bagian kursi bucket seatnya bisa kalian lihat detail seperti itu. Di bagian atasnya ada logo Lamborghini juga. Di sisi-sisinya juga nggak lupa dikasih list warna hitam biar kelihatan lebih realistis. Saya benar-benar kagum dengan Popres ketika bikin castingan ini tuh benar-benar detail gitu ya. Saya pertama kali ngeh kalau bagian dalamnya itu dikasih detail pada saat review Lamborghini Huracan STO-nya yang warna biru itu. Kalian bisa lihat juga reviewnya di atas. Ternyata detail Popres itu cakep banget. Ini menurut saya mah worth it banget ya teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman untuk bagian dalamnya ya. Sekarang kita akan coba tes rolling atau enggaknya nih. Harusnya sih rolling lancar ya. Nah, buat yang nanya ini rolling atau enggak, nih lihat sendiri. Walaupun udah saya buka, ini rollingnya tetap lancar karena partnya presisi banget gitu ya. Dan kalian juga harus hati-hati ketika membuka partnya, takutnya ada yang patah. Kalau patah nantinya rollingnya mungkin gak akan selancar ini gitu. Buat kalian yang suka mainin di track, menurut saya jangan deh ya. Untuk produk kali ini nih udah cakep banget. Sayang banget kalau misalkan nanti ada lecet, jadi kalau mau di foto-foto jadi jelek gitu ya. Tinggal kalian ganti aja velgnya dengan yang ada disc brake-nya. Ini udah cakep banget buat di foto-foto. Jadi jangan dimainin di track menurut saya ya. Nah, jadi kesimpulannya gimana untuk Lamborghini Countach dari Popres ini? Apakah worth it buat dikoleksi? Kalian bisa simpulin sendiri sih harusnya ya. Dengan harga 220.000 kalian bisa dapat part yang moving part ya, 2 bagian lagi, di bagian depan, bagian belakang. Lalu detailnya juga on point banget. Finishing yang saya dapat sih oke ya. Nggak tahu kalau kalian nanti beli, tapi kalau kalian dapat yang QC-nya bagus, menurut saya ini benar-benar worth it parah. Di bagian interiornya kalian bisa lihat sendiri detailnya seperti apa tadi, dan ya tinggal ganti velg aja seperti yang saya bilang biar kelihatan ada disc brake-nya gitu ya, dan kalipernya juga. Selebihnya saya no komplain dengan castingan Popres ini teman-teman ya. Jadi seperti itu aja. Menurut kalian gimana, worth it nggak castingan ini? Barangkali ada teman kalian yang nyari Countach, bolehlah di-share video ini ke teman kalian ya. Dan seperti biasa jangan lupa subscribe biar channel ini makin berkembang, dan like juga kalau videonya menurut kalian bagus gitu ya. Tulis di kolom komentar bila kalian ada masukan untuk video kali ini atau requestan kalian juga. Dan jangan lupa juga follow Instagram saya di visualogik_staff. Di situ saya biasanya nge-share foto-foto yang lebih cepat teman-teman. Misal nih si review ini tayang hari ini, tapi di Instagram saya biasanya nge-share lebih dulu teman-teman untuk foto-fotonya ya. Jadi seperti itu aja. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ngeng.